Shalom, salam bahagia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, warga Jemaat GKI di Tanah Papua, para pendeta, akademisi, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, dan semua pihak yang mendengarkan sebuah tanggapan atau pernyataan publik tentang apa yang sedang terjadi dalam GKI di Tanah Papua. Saya memberikan sebuah pernyataan yang cukup keras, atau bahasa lain bisa disebut ini kritik, dengan tema uji publik yang sedang mau dilakukan atau justru legitimasi rekonstruksi GKI. Ketika amandemen tidak lagi sekedar mengubah pasal, tapi mengubah pemerintahan gereja. Ini sebuah catatan akademis, teologis, dan gerejawi bagi GKI di Tanah Papua. Topik ini lahir karena saya melihat Badan Pekerja Sinode nampaknya terus menjadwalkan untuk melakukan uji publik atau konsultasi publik terhadap amandemen yang sedang dirancang untuk 2027. Padahal untuk bagian ini saya sudah memberikan kritik saya pada video sebelumnya yang berjudul "Jangan Mengubah Arah GKI di Tanah Papua". Saya tentu menyampaikan pandangan ini atau kritik ini bukan dalam semangat permusuhan terhadap Badan Pekerja Sinode, panitia amandemen atau pribadi-pribadi tertentu. Saya menulis karena saya mencintai GKI di Tanah Papua. Nah, karena mungkin saya ini selalu kritik yang keras dan begitu tajam terhadap gereja, banyak juga kakak-kakak dan sobat-sobat saya, adik-adik pendeta yang tidak sabar untuk menantikan saya diberhentikan atau ada tindakan disiplin yang keras diberikan oleh gereja kepada saya. Itu tidak masalah. Saya sendiri sudah mendengar ada informasi, ada kabar bahwa sudah ada putusan tentang pemberhentian tidak dengan hormat. Nanti bagian ini saya pasti akan mengulasnya pada topik yang lain dengan tema kegagalan Badan Pekerja Sinode mengimplementasikan peraturan penggembalaan dan kepegawaian secara khusus penggembalaan, pendidikan, dan sanksi. Ini nanti akan saya buat pada video tersendiri karena bukan cuma saya tapi ada banyak pihak juga merasakan dirugikan lewat kepemimpinan Badan Pekerja Sinode hari ini. Sebelum kita lanjut pada topik yang tentunya sangat menantang ini, saya mungkin memberitahu terlebih dahulu. Saya Jack Meril Ibo. Orang tua saya sampai hari ini masih hidup. Baik ayah maupun ibu, mereka sudah usia hampir mencapai 80 tahun. Ayah saya ini seorang guru jemaat yang bertugas di usia muda. Sejak tamat sekolah guru jemaat sampai dan pensiun, bertugas di Serui dan di kampung Ambaidiru. Ambaidiru hari ini dengan yang dulu berbeda. Dan tete saya adalah almarhum Pendeta Setaime. Itu orang tua dari ayah saya, orang tua dari ibu saya. Karena ada yang belum tahu, jadi saya kasih tahu bahwa sekitar akhir 60-an sampai awal 70-an, ayah saya itu sudah ada di Ambaidiru. Dan itu bukan hal yang mudah. Bahkan sampai pensiun, beliau mendedikasikan dirinya kerja bagi orang Serui, secara khusus orang Ambaidiru. Jadi kalau sekarang kita jadi pendeta, guru jemaat ditugaskan di kota, di kampung, di tempat-tempat yang ada hari ini kita anggap jauh, mungkin akan ceritanya beda dengan waktu dulu. Segala sesuatu yang terisolasi sudah dibangun oleh pemerintah dan sudah baik. Karena itu aneh kalau ada pendeta yang mengeluh karena segala macam sudah baik dan sudah mudah. Waktu saya pensiun, pulang ke Sentani tentu tidak ada rumah. Karena ya sebagai guru jemaat di gereja ini ya pasti juga tidak begitu mendapatkan perhatian dari gereja. Tidak ada rumah yang disediakan bagi orang tua saya dan tidak mungkinlah dibangun pakai gaji guru jemaat waktu itu yang sangat kecil. Jadi saya membangun rumah dari orang tua saya. Pada saat bangun rumah, ada pesan dari ayah saya begini, jangan minta uang ke sinode, karena banyak orang yang kerja di gereja juga butuh derma itu. Jadi bikin rumah yang kecil saja, yang penting bapak dan mama tinggal. Nah, artinya apa? Itulah keberadaan kehidupan saya. Jadi kerja ke gereja sejak SMA, saya adalah salah satu siswa yang sangat potensial dengan prestasi di SMA Negeri 2 Serui, dengan banyak mimpi akan jadi ini dan itu. Namun pada akhirnya mimpi itu terkandas. Karena dalam tradisi tete saya dan orang tua saya, apalagi ayah, sudah bernasar bahwa saya diminta atau ditetapkan untuk menjadi pendeta melanjutkan pekerjaan misi dalam keluarga. Nah, jadi saya dalam GKI ini menjadi pendeta itu bukan cari kerja, bukan karena tidak diterima di sana, di situ, kemudian mencari kerja di GKI. Tidak. Saya bekerja karena dalam tradisi keluarga, GKI
adalah gereja kami akan tetap ada dalam gereja ini, apapun keadaannya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, kita kembali kepada topik. Saya sendiri tidak keberatan bahwa tata gereja tidak boleh berubah. Saya juga tidak berpendapat bahwa tata gereja tidak boleh berubah. Tata gereja sendiri membuka kemungkinan perubahan ketika kebutuhan pelayanan dan perkembangan kehidupan gereja memang menuntutnya. Karena itu, persoalan yang saya ajukan dalam kritik ini bukan soal bolehkah tata gereja diamandemen. Bukan soal itu. Pertanyaan yang saya ajukan jauh lebih penting. Apa yang sedang kita amandemen? Atas mandat siapa? Berdasarkan evaluasi apa? Dan ke arah mana GKI mau dibawa? Saya juga tidak menolak uji publik sebagai bentuk partisipasi umat. Uji publik dapat menjadi ruang yang baik untuk mendengar suara gereja. Namun justru karena uji publik memiliki arti penting, saya merasa kita terlebih dahulu perlu sekali memastikan sebelum melakukan uji publik. Apa sebenarnya yang sedang diuji ke publik? Apakah umat sedang diminta memberikan pandangan mengenai beberapa koreksi pasal? Ataukah umat sesungguhnya sedang diminta memberikan legitimasi terhadap rekonstruksi model pemerintahan GKI di tanah Papua? Itulah yang menjadi titik persoalan yang perlu ditanggapi dengan serius. Oleh karena itu, dalam video ini saya ingin mengatakan bahwa amandemen kali ini yang ditawarkan bukan lagi amandemen teknis biasa. Setelah saya membaca dan membandingkan tata gereja dan peraturan GKI di tanah Papua tahun 2022 dengan materi perubahan yang dipersiapkan untuk 2027, saya melihat perubahan tersebut tidak hanya menyentuh redaksi. Materi itu menyentuh kedudukan klasis, sumber kewenangan, sistem persidangan, representasi gerejawi, hubungan jemaat klasis dan sinode, sumber mandat, distribusi kewenangan, serta arsitektur pemerintahan gereja. Dalam tata gereja tahun 2022, hubungan gerejawi berjalan melalui jemaat klasis sinode. Klasis bukan sekedar kantor administratif. Klasis merupakan persekutuan jemaat-jemaat dalam suatu wilayah. Sidang klasis menghasilkan mandat. Badan pekerja klasis bekerja berdasarkan mandat persidangan. Dalam materi yang dipersiapkan untuk 2027, klasis atau resort justru diarahkan menjadi struktur antara yang lebih bersifat koordinatif dan unit pelayanan dengan wewenang yang bersumber dari delegasi. Ini sangat penting untuk menjadi keseriusan kita. Yang berubah bukan sekedar nama, yang berubah adalah siapa yang berwenang, dari mana kewenangan berasal, kepada siapa kewenangan dipertanggungjawabkan, dan pada tingkat mana keputusan gereja dibuat. Karena itu saya berpendapat bahwa materi amandemen 2027 telah bergerak dari sekedar koreksi konstitusional menuju rekonstruksi pemerintahan gereja. Saya ulangi, materi amandemen 2027 telah bergerak dari sekedar koreksi konstitusional menuju kepada rekonstruksi pemerintahan gereja. Setelah saya baca dan mengkajinya, dalam amandemen itu memperlihatkan kecenderungan constitutional replacement by amendment, yaitu sebuah perubahan yang sangat formal. Disebut amandemen, tetapi secara substantif dapat mengganti sebagian arsitektur konstitusional yang sedang berlaku. Jika demikian, maka persoalannya menjadi jauh lebih serius bagi konstruksi pemerintahan GKI saat ini. Hal yang kedua yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah ini uji publik atau legitimasi rekonstruksi? Saya tidak mempersoalkan uji publik. Yang saya persoalkan adalah objek uji publik tersebut. Jika yang diuji adalah koreksi pasal, harmonisasi norma, atau penyempurnaan teknis, maka uji publik merupakan proses yang sangat wajar. Tetapi apabila materi itu mengubah struktur pemerintahan gereja, maka pertanyaannya harus berbeda. Dapatkah sebuah rekonstruksi konstitusional sebesar ini memperoleh legitimasi hanya melalui uji publik, sementara mandat perubahan, evaluasi tata gereja tahun 2022, dasar teologis, dasar eklesiologis, serta konsekuensi kelembagaannya belum dijelaskan secara terbuka, dan tentu tidak mungkin dijelaskan secara terbuka. Uji publik tidak boleh menjadi pengganti mandat. Partisipasi tidak boleh menjadi pengganti kewenangan. Dukungan umat juga tidak otomatis menciptakan legitimasi konstitusional. Karena itu sebelum bertanya kepada umat, apakah saudara-saudara setuju dengan perubahan ini? Gereja terlebih dahulu harus menjawab, siapa yang memberi mandat untuk melakukan perubahan sebesar ini? Yang ketiga, Bapak dan Ibu, semper reformanda bukan berarti terus mengganti tata. Dalam tradisi reformasi kita mengenal prinsip ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei. Gereja yang telah direformasi harus terus
dibaharui menurut firman Allah. Namun semper reformanda tidak berarti gereja harus terus-menerus mengganti konstitusinya. Reformasi bukan kegemaran mengganti struktur. Pembaharuan harus dapat menunjukkan apa penyimpangannya. Lalu apa dasar firman Tuhan? Ini gereja harus tunjukkan apa penyimpangannya, apa dasar firman Tuhan, apa kebutuhan gereja, apa masalah konkretnya, serta mengapa perubahan tersebut diperlukan agar gereja semakin setia kepada Kristus. Karena itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai kata pembaruan dipakai untuk membenarkan semua bentuk perubahan. Tidak semua perubahan adalah reformasi. Dan mempertahankan tata yang ada berarti anti-reformasi. Kadang-kadang tindakan paling reformis justru adalah kembali menaati apa yang telah kita putuskan bersama. Saya telah membaca Tata Gereja tahun 2022 dan saya ingin mengatakan bahwa Tata Gereja tahun 2022 yang dikerjakan oleh sebagian orang yang hari ini ada dalam tim amandemen adalah Tata Gereja yang sempurna. Kalau ada 1-2 pasal yang perlu dirubah, yang dirubah bukan pemerintahan konstitusi gereja. Pertanyaan berikutnya, apa yang gagal? Tata gerejanya atau pelaksanaannya? Ini pertanyaan penting. Menurut saya, dalam video sebelumnya, ini merupakan pertanyaan kunci. Saya sekali lagi telah membaca Tata Gereja dan Peraturan Hasil Amandemen 2022. Penilaian saya justru sangat positif. Secara normatif, konstruksi amandemen 2022 sangat baik. Ia mengatur jemaat, klasis, sinode, kewenangan, persidangan, kepemimpinan, pengembalaan, kepegawaian, disiplin, perbendarahan, struktur organisasi, serta berbagai instrumen pelayanan gereja. Tata Gereja 2022 justru menempatkan Yesus Kristus sebagai kepala dan menghubungkan ketertiban gereja dengan kepemimpinan Kristus. Persoalannya menurut kajian saya bukan terutama karena norma tahun 2022 buruk. Persoalannya adalah norma yang sudah baik belum sepenuhnya diimplementasikan oleh Badan Pekerja Sinode hari ini. Karena itu ada urutan yang menurut saya sebenarnya Badan Pekerja Sinode hari ini harus hormati. Norma sudah kita tetapkan di Waropen. Kalau dikatakan sudah disosialisasikan, dilaksanakan, dilembagakan, nanti di tahun 2027 dalam sidang sinode dievaluasi. Kalau ada temuan baru diperbaiki. Ini jangan diputar ini. Norma ditetapkan, belum selesai dilaksanakan, lalu diganti. Jika urutan ini yang dipakai, sangat berisiko menganggap bahwa Badan Pekerja Sinode yang gagal mengimplementasikan tata gereja sebagai kegagalan konstitusi. Yang gagal implementasi, malah yang dianggap gagal adalah konstitusi. Hati-hati dan wajib kita hindari kesimpulan yang terlalu cepat, terlalu prematur, menganggap bahwa kegagalan ada pada konstitusi gereja. Yang kelima, masalah kita mungkin bukan kekurangan norma. Saya justru melihat persoalan yang lebih dasar. Menurut saya, tatanan GKI hari ini bukan kurangnya norma. Tantangannya adalah kemampuan kelembahan menerjemahkan norma menjadi tata kehidupan gereja yang nyata. Ketika norma yang telah diputuskan belum sepenuhnya dilaksanakan, belum seluruhnya dilembagakan, belum dievaluasi, tetapi perhatian kita kembali diarahkan atau sengaja diarahkan kepada perubahan norma berikutnya, timbul kesan bahwa kita lebih nyaman memproduksi rumusan daripada membangun kemampuan untuk menjalankannya. Nanti setelah jadi norma baru, tetap tidak mampu untuk mengimplementasikannya lagi. Disinilah saya melihat kecenderungan yang perlu kita koreksi. Gereja dapat menjadi terlalu legalistik dan dogmatis dalam merumuskan norma, tetapi tidak cukup kuat dalam membangun sistem pelaksanaannya. Kita pandai menulis pasal, kita pandai berbicara tentang struktur, kita pandai menghasilkan rumusan. Tetapi pertanyaan sebenarnya adalah, apakah norma itu hidup dalam jemaat, klasis, dan sinode? Apakah pedomannya tersedia? Atau lebih praktis, apakah pedoman yang merupakan turunan dari tata gereja dan peraturan tahun 2022 sudah tersedia? Apa tata kerjanya dibangun? Apakah sistem pengawasannya berjalan? Apakah pertanggungjawabannya jelas? Apakah seluruh organ gereja benar-benar tunduk kepada tata yang sama? Karena itu saya melihat persoalan utama bukan bahwa tata gereja 2022 terlalu sedikit mengatur. Sebaliknya, tata gereja dan peraturan tahun 2022 sebenarnya telah memberikan kerangka yang sangat cukup luas. Yang lebih mendesak adalah membangun kapasitas untuk melaksanakannya. Sebab gereja tidak menjadi lebih tertib hanya karena memiliki buku tata gereja yang baru. Gereja menjadi tertib ketika norma yang benar sungguh-sungguh berubah menjadi kehidupan bersama dalam GKI di tanah Papua. Yang berikutnya adalah defisit pelaksanaan mandat. Poin ini saya sudah kritik pada video sebelumnya. Dalam kajian saya mengenai pelaksanaan tata gereja dan
peraturan tahun 2022, terdapat banyak bagian yang secara eksplisit memerintahkan adanya pedoman, petunjuk teknis, SOP, format, keputusan pelaksanaan, serta instrumen operasional lainnya. BPS mempunyai tanggung jawab langsung dalam mengoperasionalkan berbagai mandat tersebut. Peraturan tentang sinode juga mewajibkan BPS menaati tata gereja. Jadi kalau BPS hari ini merupakan mandatari sidang sinode tahun 2022, maka BPS hari ini merupakan organ gereja yang diperintahkan, yang diwajibkan menaati tata gereja, peraturan dan pedoman, keputusan sidang gereja, serta melaksanakan mandat sidang sinode. Ketua BPS bahkan mempunyai tanggung jawab menjaga agar tata gereja, peraturan, pedoman, dan keputusan sidang ditaati dan dilaksanakan di jemaat, klasis, dan sinode. Karena itu, apabila berbagai instrumen operasional tersebut belum tersedia atau belum bekerja secara memadai sampai menjelang akhir periode pelayanan, persoalan tersebut seharusnya menjadi prioritas evaluasi. Karena itu saya tidak segan-segan pada video yang sebelumnya saya menyebut ini sebagai defisit pelaksanaan mandat normatif. Pertanyaan yang seharusnya kita jawab bukan pertama-tama norma baru apa yang perlu kita buat, tetapi mandat apa dari tata gereja 2022 yang belum kita laksanakan. Yang berikutnya, Badan Pekerja Sinode jangan mengubah fokus dari pertanggungjawaban. Ini saya perlu ingatkan, Badan Pekerja Sinode GKI jangan ubah fokus dari pertanggungjawaban. Menjelang sidang sinode berikutnya, BPS mempunyai tanggung jawab besar. Karena itu saya khawatir apabila energi gereja terlalu banyak diarahkan kepada penyusunan tata baru, sementara berbagai kewajiban pertanggungjawaban periode berjalan belum diselesaikan. Beberapa hal yang menurut saya lebih mendesak antara lain, memastikan persoalan usia pensiun dan legitimasi kepemimpinan melalui mekanisme gerejawi yang sah. Saya sudah tawarkan, saya sudah mendorong dilakukannya sidang sinode khusus. Karena tidak ada klausul yang menjamin Bapak Ibu bisa dapat memimpin gereja ini. Karena sudah pensiun, tanda tangan surat tidak sah. Dengan sidang sinode khusus, apabila peserta sidang menghendaki Bapak Ibu pimpin gereja sampai wondama, bikin klausulnya. Karena tidak mungkin Bapak Ibu putuskan sesuatu untuk diri Bapak Ibu sendiri dengan surat keputusan. Atau Badan Pekerja Sinode menjadi penafsir bagi klausul dan kemudian menetapkan dirinya sendiri untuk melanjutkan mandat. Yang kedua, melakukan audit terhadap pelaksanaan tata gereja dan peraturan tahun 2022. Yang ketiga, selesaikan itu pedoman dan petunjuk teknis yang diperintahkan oleh peraturan. Ini perintah dari peraturan yang wajib dilakukan oleh BPS. Yang keempat, evaluasi pelaksanaan keputusan sidang sinode. Kita punya banyak keputusan, dievaluasi. Jangan-jangan apa yang kita putuskan di Waropen berbeda, yang dilaksanakan oleh Badan Pekerja Sinode justru berbeda. Yang kelima, menilai pelaksanaan penggembalaan, kepegawaian, perbendarahan, persidangan, dan kelembagaan. Yang keenam, melakukan pertanggungjawaban program dan keputusan. Yang ketujuh, mengidentifikasi mana norma yang benar-benar bermasalah dan mana yang hanya belum dilaksanakan. Tata gereja 2022 sendiri dirancang dengan orientasi stabilitas jangka panjang. Karena itu perubahan struktural setelah sekitar 5 tahun membutuhkan argumentasi yang jauh lebih kuat. Ini pada video-video saya sebelumnya sudah saya sampaikan dengan tegas. Pertanyaan yang seharusnya dijawab antara lain, pasal mana yang terbukti gagal? Apa hasil evaluasi pelaksanaannya? Apakah seluruh keputusan sidang sinode ke-18 telah dilaksanakan? Indikator empiris apa yang menunjukkan norma gagal? Dan mengapa persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui peraturan dan pedoman? Kita punya para pakar ini ada di amandemen. Sudah waktunya membantu Badan Pekerja Sinode untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tidak usah mengubah fokus, karena ada pertanggungjawaban yang sangat penting bagi Badan Pekerja Sinode siapkan hari ini. Yang berikutnya, jangan sampai uji publik dipersepsikan sebagai pengalihan perhatian. Saya tidak mengatakan bahwa uji publik sengaja dilakukan untuk mengalihkan perhatian umat. Saya tidak mempunyai dasar untuk menuduh demikian. Namun Badan Pekerja Sinode harus berhati-hati agar proses tersebut tidak menimbulkan persepsi demikian. Sebab ketika berbagai pertanyaan mengenai pertanggungjawaban kepemimpinan, implementasi tata gereja, pedoman gereja yang belum tersedia, legitimasi jabatan, persidangan, dan pelaksanaan mandat belum memperoleh jawaban, lalu perhatian umat diarahkan kepada tata baru, warga gereja dapat bertanya, mengapa kita sudah sibuk membicarakan tata gereja berikutnya, sementara pelaksanaan tata gereja yang sekarang belum selesai dipertanggungjawabkan? Pertanyaan itu sah. Itu bukan pemberontakan. Itu bukan kebencian. Itu adalah pertanyaan akuntabilitas. Kita juga perlu ingat bahwa sidang klasislah yang memutuskan mandat untuk hadir pada sidang sinode. Jadi teman-teman Badan Pekerja Klasis juga harus serius. Kalau sidang klasis tidak mendahului, posisi Bapak Ibu tidak bisa secara otomatis mewakili mandat klasis untuk
hadir di sidang sinode. Artinya, sidang sinode kita cacat hukum, cacat prosedur. Kalau Bapak Ibu datang, tidak ada legitimasi sidang klasis. Dalam tata gereja dan peraturan sudah memberikan waktu pelaksanaan sidang jemaat Januari, sidang klasis Februari, sidang sinode bulan Maret. Kita bikin peraturan, tapi kita tidak baca peraturan. Kalau sudah tidak baca, bagaimana cara mengimplementasikannya? Peraturannya bicara lain, kita punya pelaksanaannya lain. Yang berikutnya, kepada panitia amandemen, saya menyampaikan bagian ini dengan hormat. Panitia amandemen terdiri dari pendeta, teolog, akademisi, serta orang-orang yang mempunyai pengalaman dan kapasitas. Justru karena itu tanggung jawab moral panitia sangat besar. Saya berharap panitia tidak sekedar berfungsi sebagai pelaksana keinginan kelembagaan. Panitia harus menjaga independensi akademik, integritas teologis, keberanian pastoral, dan tanggung jawab gerejawi. Jangan biarkan integritas panitia tersubordinasi kepada kehendak siapapun. Badan pekerja sinode bicara, bilang bikin A, B, dan C. Bukan berarti panitia manut-manut saja. Harus tunjukkan independensi akademik, integritas teologis, keberanian pastoral, dan tanggung jawab gerejawi. Kesetiaan seorang pendeta, teolog, atau akademis tidak pertama-tama kepada pejabat gereja. Kesetiaan tertinggi saudara saya adalah kepada Kristus, kepada firman, kepada kebenaran gereja, dan umat yang akan menerima akibat dari keputusan kita. Karena itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sederhana kepada panitia amandemen. Jika mandatnya kuat, bukalah mandat itu. Jika evaluasi tata gereja 2022 sudah dilakukan, publikasikan hasilnya. Jika klasis memang harus dirubah, jelaskan dasar alkitabiah dan eklesiologinya. Jika asas presbiteral sinodal terjamin, tunjukkan bagaimana representasi, persidangan mandat, dan pengawasan kekuasaan akan tetap bekerja. Dari materi yang dibagikan sama sekali tidak terlihat itu. Tidak terlihat mandatnya, tidak terlihat evaluasi tata gereja 2022, tidak terlihat klasis memang dirubah. Dasar alkitabiah tidak dijelaskan. Jika asas presbiteral sinodal terjamin, tunjukkan bagaimana representasi, persidangan mandat, dan pengawasan kekuasaan akan tetap bekerja. Sebab jika klasis berubah dari mandataris persidangan menjadi struktur koordinatif, konsekuensinya menyentuh representasi, sumber mandat, dan potensi sentralisasi kewenangan. Panitia tidak perlu takut berhenti sejenak. Menghentikan sementara uji publik bukan berarti gagal. Memeriksa kembali mandat bukan berarti mundur. Justru mungkin disitulah integritas panitia sedang diuji. Saya berdoa Bapak Ibu jangan jadi buruh upahan yang bekerja atas perintah Badan Pekerja Sinode tanpa memiliki kemampuan kritis menjaga independensi akademis, integritas teologis, keberanian pastoral, dan tanggung jawab gerejawi. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu, kepada Badan Pekerja Sinode saya mau bilang satu hal, jangan takut kepada pergantian generasi. Ada satu persoalan lain yang menurut saya harus kita bicarakan dengan jujur. Berdasarkan kajian yang sudah saya sampaikan sebelumnya, terdapat persoalan usia pensiun pada unsur kepemimpinan Badan Pekerja Sinode yang membutuhkan penyelesaian secara konstitusional. Saya tidak ingin menjadikan usia sebagai penghinaan. Orang tua adalah sumber pengalaman. Para senior adalah penyimpan sejarah. Kami membutuhkan hikmat mereka. Tetapi gereja juga harus berani menerima regenerasi. Karena itu saya ingin berkata, jangan takut kepada pergantian generasi. Gereja tidak akan berhenti ketika satu generasi selesai melayani. GKI tidak berdiri karena satu ketua sinode. GKI tidak berdiri karena satu ketua sinode. GKI tidak bergantung pada satu sekretaris sinode. GKI tidak hidup karena satu badan pekerja sinode. Kepala gereja adalah Yesus Kristus. Karena itu kita tidak perlu takut menyerahkan tongkat pelayanan. Kristus yang memegang generasi sebelumnya juga sanggup memanggil generasi berikutnya. Kami generasi muda tidak ingin membuang warisan. Kami sebagai generasi yang lebih muda tidak sedang meminta agar para senior disingkirkan. Kami justru membutuhkan hikmat dari para senior. Sejarah mereka, pengalaman mereka, koreksi mereka, doa mereka, dan pendampingan mereka. Tetapi pendampingan berbeda dari mempertahankan kendali. Warisan berbeda dari dominasi. Regenerasi tidak sama dengan pemberontakan. Kami juga bukan generasi yang hanya menerima aturan warisan tanpa membaca, memahami, menguji, dan mempertanggungjawabkannya. Kami akan membaca tata gereja. Kami akan mempelajari teologi GKI. Kami akan memeriksa sejarahnya. Kami akan menguji argumentasinya. Kami akan berdialog dengan para senior. Dan apabila suatu hari gereja memang membutuhkan perubahan, kami juga dapat melaksanakannya. Tetapi perubahan itu harus dilakukan dengan firman Tuhan, ilmu pengetahuan, integritas, mekanisme gereja yang benar, dan kesadaran bahwa Kristus adalah kepala gereja. Kami tidak membutuhkan perubahan hanya karena ingin terlihat baru. Kami membutuhkan perubahan jika perubahan itu benar-benar diperlukan untuk kesetiaan kepada Kristus.
Roh Kudus tidak berhenti bekerja ketika satu generasi pensiun. Ini harus kita percaya. Saya lihat Badan Pekerja Sinode hari ini begitu takut memberikan tongkat estafet kepada generasi muda. Sampai-sampai belum pada masa sidang, sudah ada calon yang didorong, disiapkan. Ini sudah saya kritik pada kritikan yang sebelumnya, bahwa kita telah masuk pada wilayah kekuasaan Tuhan. Ini pelanggaran terhadap discernment. Roh Kudus tidak berhenti bekerja ketika seorang pemimpin memasuki masa pensiun. Panggilan Tuhan tidak berhenti pada satu periode kepemimpinan. Hikmat gereja tidak berhenti pada satu kelompok umur. Justru salah satu ukuran keberhasilan kepemimpinan adalah ketika seorang pemimpin dapat berkata, saya telah mempersiapkan generasi berikutnya untuk melanjutkan pelayanan dengan lebih baik. Karena itu para senior tidak perlu takut. Dampingilah generasi muda. Tegurlah kami. Ajarkan sejarah GKI kepada kami. Bagikan pengalaman. Tetapi berikan juga ruang. Percayalah bahwa Kristus dapat memakai anak-anak muda GKI sebagaimana ia telah memakai generasi sebelumnya. Generasi muda juga memang harus bertobat dari kesombongan. Generasi muda juga harus bercermin. Persiapkan diri. Baca tata gereja. Pahami teologi, bangun kompetensi, jaga integritas. Jangan hanya mengejar jabatan. Dan jika suatu hari Tuhan mempercayakan kepemimpinan kepada kita, jangan ulangi kesalahan yang hari ini kita kritik. Pergantian orang tanpa perubahan karakter hanya akan menghasilkan persoalan lama dengan wajah yang lebih muda. GKI tidak hanya membutuhkan pemimpin muda. GKI membutuhkan generasi yang lebih takut kepada Kristus daripada kepada jabatan, lebih tunduk kepada kebenaran daripada kepada kepentingan, lebih mencintai gereja daripada mencintai kekuasaan. GKI macam apa yang mau kita wariskan kepada anak cucu kita? Pada akhirnya kita perlu berhenti memperdebatkan orang dan mulai memikirkan gereja. Mari kita mulai gumuli bersama. GKI macam apa yang mau kita wariskan kepada anak cucu kita? Apakah kita mau wariskan gereja yang setiap beberapa tahun sibuk mengganti aturan-aturan, ataukah gereja yang mampu menjalankan norma dengan konsisten? Apakah kita mau mewariskan gereja yang bergantung pada figur, ataukah gereja yang mempunyai sistem yang sehat? Apakah kita mau mewariskan gereja dengan kewenangan yang semakin terkonsentrasi, ataukah gereja yang kuat dalam representasi, persidangan, kolegialitas, dan akuntabilitas? Apakah kita mau mewariskan gereja yang pandai menghasilkan dokumen, ataukah gereja yang mampu mengubah tata gereja menjadi kehidupan? Apakah kita mau meninggalkan konflik kelembagaan, atau gereja yang tertib, adil, transparan, akuntabel, dan setia kepada panggilan Kristus? Itulah pergumulan kita untuk menjawab pertanyaan, GKI macam apa yang mau kita wariskan kepada anak cucu kita? Seruan saya kepada Badan Pekerja Sinode dan Panitia Amandemen. Karena itu dengan segala hormat saya menyampaikan seruan kepada Badan Pekerja Sinode. Kembalilah terlebih dahulu kepada mandat pertanggungjawaban. Selesaikan tugas yang belum selesai. Laksanakan tata gereja tahun 2022. Lengkapi instrumen pelaksanaannya. Evaluasi pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kepemimpinan. Berikan gereja data yang jujur mengenai apa yang berhasil dan apa yang gagal. Dan kepada panitia amandemen, pertimbangkanlah untuk menghentikan sementara uji publik amandemen 2027. Bukan untuk membunuh reformasi, bukan untuk menghentikan pembaruan, tetapi agar kita tidak meletakkan gerobak di depan kuda. Audit dahulu dasar konstitusinya, audit mandatnya, audit pelaksanaan tata gereja 2022, audit konsekuensi teologisnya, audit konsekuensi kelembagaannya. Baru setelah itu gereja dapat menentukan apakah kita memang membutuhkan perubahan besar. Jangan pernah ganti norma hanya karena kita belum mampu melaksanakannya. Kalimat ini menurut saya harus menjadi peringatan bagi kita semua. Jangan mengganti norma hanya karena kita belum mampu melaksanakannya. Jika sebuah norma salah, perbaikilah. Jika sebuah pasal tidak relevan, evaluasilah. Jika ada kekosongan, lengkapilah. Tetapi jika masalah utamanya adalah pelaksanaan, maka jawabannya bukan selalu membuat tata gereja baru. Jawabannya adalah membangun kapasitas kelembagaan untuk menjalankan tata gereja dengan benar. Sebab kesalahan dalam sebuah pasal masih dapat diperbaiki, tetapi kesalahan dalam merancang ulang sistem pemerintahan gereja dapat meninggalkan konflik kelembagaan bagi satu generasi. Yang berikutnya, dan ini yang terakhir, saudara-saudara, gereja bukan milik kita. Pada akhirnya inilah dasar teologi seluruh kritik saya. Gereja bukan milik Badan Pekerja Sinode. Gereja bukan milik panitia amandemen. Gereja bukan milik klasis. Gereja bukan milik generasi tua. Gereja juga bukan milik generasi muda. Gereja adalah milik Kristus.
Karena itu setiap kewenangan harus tunduk kepadanya. Setiap tata gereja harus melayani kehendaknya. Setiap pemimpin harus mempertanggungjawabkan pelayanan kepadanya. Setiap generasi hanya menerima gereja ini. Setiap generasi hanya menerima gereja ini untuk dilayani pada zamannya, lalu menyerahkannya kepada generasi berikutnya. Dalam kajian saya sendiri menegaskan bahwa GKI jauh lebih besar daripada seorang pemimpin, sebuah klasis, sebuah kelompok, bahkan satu generasi. Gereja harus diwariskan dalam keadaan yang lebih tertib, sehat, adil, transparan, akuntabel, dan setia kepada panggilannya. Karena itu saya tidak ingin memenangkan perdebatan. Saya ingin GKI selamat dari kesalahan kita sendiri. Saya tidak ingin menghentikan perubahan. Saya ingin perubahan dilakukan dengan benar. Saya tidak menolak reformasi. Saya ingin reformasi kembali kepada makna sejatinya ketaatan kepada Kristus. Maka seruan saya sederhana. Laksanakan dulu apa yang telah kita putuskan di Waropen. Evaluasilah apa yang sudah kita laksanakan. Pertanggungjawabkan kepada umat Tuhan, yaitu warga GKI di Tanah Papua, apa yang telah dipercayakan, baru kemudian perbaiki apa yang memang terbukti perlu diperbaiki. Itulah ketertiban gerejawi, itulah akuntabilitas, itulah semper reformanda yang bertanggung jawab, dan itulah cara kita menjaga agar GKI di Tanah Papua tidak berubah hanya keinginan satu generasi, satu kelompok, atau keinginan satu orang, atau satu periode kepemimpinan. GKI boleh diuji, GKI memang harus terus diperbaharui. Tetapi GKI harus dibaharui di bawah firman Tuhan, melalui tata yang benar, dan tetap berada di bawah pemerintahan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Gereja yang telah direformasi terus-menerus dibaharui menurut firman Allah, bukan menurut kehendak seorang pimpinan, bukan menurut kepentingan suatu kelompok, bukan menurut ketakutan terhadap pergantian generasi, tetapi menurut kehendak Kristus. Mari kita sama-sama bertanya, bukan siapa yang akan menguasai GKI berikutnya, tetapi GKI macam apa yang akan kita wariskan kepada anak dan cucu kita. Di penghujung kritik saya memberikan peringatan serius, dan ini sebagai warning bagi seluruh pekerjaan yang dikerjakan oleh panitia amandemen. Bapak Ibu panitia amandemen, izinkan saya menyampaikan satu kekhawatiran yang sangat serius. Dari konstruksi draft amandemen tata gereja tahun 2027, kita dapat melihat sebuah pergeseran kekuasaan yang nyata. Resort dibentuk sebagai unit kerja sinode, klasis yang sebelumnya merupakan lingkup persekutuan dengan sidang klasis dan mandatarisnya sendiri diturunkan menjadi unit pemberdayaan. Pada saat yang sama, struktur pengawasan perbendarahan tidak lagi ditempatkan sekuat konstruksi BPPG dalam tata gereja 2022, dan dalam draft amandemen tahun 2027, BPPG menjadi setingkat departemen yang dilantik oleh Badan Pekerja Majelis Sinode. Sementara kewenangan Badan Pekerja Majelis Sinode justru semakin luas. Sebaliknya, kapasitas lembaga pertimbangan gereja diperbesar, sampai-sampai Badan Pertimbangan Sinode bisa memanggil Badan Pekerja Majelis Sinode. Rangkaian perubahan ini tidak boleh kita baca satu persatu secara terpisah. Kita harus membacanya sebagai sesuatu yang by design kelembagaan oleh Badan Pekerja Sinode hari ini. Pertanyaannya sederhana, kemana arah kekuasaan itu bergerak? Apakah semakin mendekat kepada jemaat sebagai basis gereja, atau justru sebaliknya terkonsentrasi pada pusat sinode? Karena itu saya mengingatkan panitia amandemen, jangan sampai panitia yang seharusnya bekerja untuk seluruh GKI justru digunakan untuk melegitimasi rancangan kelembagaan yang menguntungkan Badan Pekerja Sinode hari ini, yang nyata-nyata sedang haus kekuasaan. Saya tidak mengatakan ini sebagai tuduhan pribadi. Saya mencurigai bahwa selain tugas panitia amandemen melakukan atau ditunjuk untuk melakukan tugas ini, tugas berikutnya adalah menghasilkan satu peraturan pemilihan tentang Badan Pertimbangan Sinode yang kemungkinan besar saya curiga ketua dan sekretaris sinode hari ini otomatis akan dipilih sebagai ketua dan sekretaris Badan Pertimbangan Gereja. Mudah-mudahan saya salah, tapi kalau saya lihat dari konstruksi konstitusional, kecurigaan saya nampaknya tidak akan salah, bahwa panitia kemudian akan diperalat untuk membuat syarat sehingga yang disebut Badan Pertimbangan Gereja di tahun 2027 adalah mereka yang
yang hari ini menjabat sebagai ketua dan sekretaris sinode. Jadi ketua sinode hari ini otomatis akan jadi ketua badan pertimbangan dan sekretaris sinode hari ini akan menjadi sekretaris badan pertimbangan. Saya mengatakan ini sebagai peringatan konstitusional berdasarkan arah perubahan yang dapat kita baca sendiri dalam draft amandemen tahun 2027. Artinya, setelah sidang sinode 2027, Badan Pekerja Sinode saat ini mempersiapkan posisi yang tetap akan memimpin GKI di Tanah Papua pada periode 2027-2032. Sehingga kewenangan Badan Pertimbangan itu dapat kita lihat dari kewenangan Badan Pertimbangan Sinode GKI diperbesar dan kewenangan BPPG justru diperkecil. Apabila benar dalam proses sebelumnya syarat usia kepemimpinan pernah diubah dari maksimum 55 tahun menjadi 60 tahun dan hari ini menjadi masalah legitimasi usia pensiun bagi pimpinan Badan Pekerja Sinode yang sudah pensiun, maka pengalaman itu harus menjadi pelajaran. Perubahan norma tidak boleh disusun untuk menyesuaikan kepentingan orang yang sedang berkuasa. Norma harus mengatur kekuasaan, bukan kekuasaan yang mengatur norma. Karena itu, Bapak Ibu panitia, berhentilah sejenak dan periksa kembali seluruh desain ini. Jangan wariskan kepada GKI suatu tata gereja yang membuka ruang konsentrasi kekuasaan terlalu besar pada satu pusat kepemimpinan. Jangan hilangkan keseimbangan antara jemaat klasis, sinode, persidangan, dan lembaga pengawasan yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan presbiterial sinodal kita. Kita boleh berbeda, kita boleh berdebat, kita boleh melakukan amandemen, tetapi satu hal tidak boleh terjadi. Tata gereja tidak boleh menjadi instrumen untuk melanggengkan kekuasaan pribadi atau kelompok yang sedang berkuasa dan menggunakan kewenangannya secara arogan. Tata gereja harus membatasi kekuasaan, mengatur kekuasaan, mengawasi kekuasaan, dan memastikan bahwa seluruh kekuasaan gerejawi kembali kepada panggilan untuk melayani umat di bawah pemerintahan Kristus. Karena itu saya mengajak seluruh badan pekerja klasis, BPPG klasis, pelaksana harian majelis jemaat, badan pelayan unsur-unsur jemaat, mantan pimpinan sinode GKI, akademisi dari berbagai disiplin ilmu, dan warga GKI di Tanah Papua. Baca draft ini, bandingkan dengan tata gereja tahun 2022. Jangan hanya melihat perubahan kata. Lihat siapa yang kehilangan kewenangan, siapa yang memperoleh kewenangan, siapa yang memilih, siapa yang menunjuk, siapa yang mengawasi, dan siapa yang dapat memberhentikan. Sebab ketika semua pertanyaan itu dijawab, kita akan mengetahui apakah amandemen 2027 benar-benar sedang memperkuat GKI sebagai gereja presbiterian sinodal atau sedang membawa GKI menuju sentralisasi kekuasaan. GKI adalah milik Kristus, bukan milik satu periode kepemimpinan, bukan milik satu badan, bukan milik satu kelompok, bukan milik satu orang. Karena itu mari kita jaga tata gereja agar tetap menjadi pagar bagi kekuasaan dan rumah yang adil bagi seluruh umat Tuhan. Norma gereja harus mengendalikan kekuasaan. Jangan pernah biarkan kekuasaan mengendalikan norma gereja. Sebab ketika tata gereja disusun mengikuti kepentingan penguasa, pada saat itulah gereja mulai kehilangan mekanisme untuk mengoreksi kekuasaan. Dari sini jelas bahwa kejahatan besar dalam GKI semakin nyata dan sedang dimulai pertama-tama dari rumah Tuhan atas nama amandemen. Sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatian Bapak dan Ibu, para pendeta, warga jemaat, pimpinan sinode, panitia amandemen, para akademisi, profesional yang sudah berkenan untuk mendengarkan video ini. Tuhan memberkati kita. Shalom, salam bahagia.